Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah teori akuntansi kelas akuntansi 2024C dengan dosen pengampu Prof. Pujiono. Kami izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pendekatan peristiwa dan perilaku. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Grafilia Fatimah Dwi Ayu Dimasta dengan 3 digit PIN terakhir 031, Zulfa Alvina Putri Rusda dengan 3 digit PIN terakhir 103, Anjana Dwi Tamara dengan 3 digit PIN terakhir 153, Anissa Citra Dineda Dewi Maharani dengan 3 digit PIN terakhir 173, dan Putri Nur Komarina Hasyiratul Fitria dengan 3 digit PIN terakhir 284. Untuk itu, penjelasan dari hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini nanti kita akan membahas mengenai pendekatan peristiwa dalam teori akuntansi. Pendekatan ini itu menekankan pada penyajian informasi yang berfokus pada peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Pendekatan ini itu berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan nilai dalam akuntansi konvensional yang cenderung menyajikan informasi secara agregat dan kurang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan peristiwa itu ada untuk memberikan gambaran yang lebih nyata berdasarkan dengan kejadian yang benar-benar terjadi di. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai fokus dan juga karakteristik dari pendekatan peristiwa. Dalam pendekatan ini, akuntansi itu menitik beratkan pada kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasari laporan keuangan, sehingga informasinya itu nanti dapat disajikan dengan mencerminkan karakteristik peristiwa yang dapat diamati secara langsung. Nah, dengan demikian, laporan keuangan ini tidak hanya menampilkan hasil akhir, akan tetapi nantinya juga akan menampilkan proses terjadinya aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir di sini ada implikasi serta permasalahan dari pendekatan peristiwa. Laporan keuangan dalam pendekatan ini itu berfungsi bukan hanya sebagai ringkasan kinerja saja, akan tetapi juga sebagai media komunikasi yang menyajikan berbagai kejadian operasional, keuangan, dan investasi secara lebih rinci. Namun, perluasan informasi ini itu dapat menimbulkan masalah seperti kelebihan informasi serta kesulitan dalam menentukan peristiwa yang relevan untuk dilaporkan. Sebagai contohnya itu, laporan laba rugi tidak hanya dipandang sebagai hasil kinerja, akan tetapi juga dipandang sebagai kumpulan peristiwa operasional yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada pendekatan perilaku dalam akuntansi yang menekankan bahwa akuntansi ini tidak hanya sekedar proses teknis dalam mencatat dan juga menyajikan angka, tetapi juga merupakan bagian dari fenomena sosial yang berkaitan erat dengan perilaku manusia. Jadi informasi akuntansi ini tidak hanya digunakan untuk pengambilan keputusan, tetapi juga dapat memengaruhi serta dipengaruhi oleh sikap, persepsi, dan juga tindakan individu maupun kelompok, seperti manajer dan juga investor. Oleh karena itu, pendekatan ini tuh berfokus pada bagaimana informasi akuntansi ini digunakan dalam proses pengambilan keputusan, serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap perilaku dan para penggunanya. Lebih lanjut, pendekatan perilaku itu mencakup berbagai aspek penting, seperti kecukupan pengungkapan informasi, kegunaan laporan keuangan, sikap terhadap praktik laporan, pertimbangan materialitas, serta dampak dari penggunaan metode akuntansi yang berbeda. Nah, ini misalnya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan investor dalam membeli atau menjual saham, serta memengaruhi cara manajer dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, dengan demikian, pendekatan perilaku ini membantu kita memahami bahwa laporan keuangan bukan hanya alat informasi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan keputusan ekonomi penggunanya. Baik, selanjutnya terdapat pembahasan mengenai pendekatan pemrosesan informasi manusia. Nah, pendekatan pemrosesan informasi manusia itu sendiri merupakan pengembangan dari pendekatan perilaku yang secara khusus menelaah bagaimana individu menerima, mengolah, dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah, pendekatan ini didasarkan pada teori psikologi kognitif yang memandang individu itu sebagai pengolah informasi dengan kapasitas yang terbatas.
selanjutnya, terdapat proses pemrosesan informasi yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan juga output. Nah, di mana input sendiri itu berkaitan dengan karakteristik informasi yang diterima, termasuk cara penyajian, relevansi, dan konteks informasi. Kemudian, proses itu berkaitan dengan penilaian dan penggunaan aturan keputusan oleh individu. Sedangkan output itu berkaitan dengan hasil akhir berupa keputusan, prediksi, ataupun penilaian. Dalam praktiknya, individu sering menggunakan informasi dalam pengambilan keputusan, sehingga hal ini itu berakibat memunculkan suatu bias. Misalnya, seseorang bisa saja salah menilai informasi karena menggunakan jalan pintas untuk berpikir. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi atas pendekatan perilaku. Nah, evaluasi atas pendekatan perilaku dalam akuntansi menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki kontribusi penting dalam memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, pendekatan ini mampu menjelaskan bahwa respon pengguna itu tidak selalu rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, serta cara penyajian informasinya. Nah, salah satu keunggulan utama pendekatan perilaku ini adalah kemampuannya dalam mengkaji aspek seperti kecukupan pengungkapan, kegunaan laporan keuangan, serta dampak metode akuntansi terhadap keputusan. Nah, hal ini membuat pendekatan perilaku itu lebih relevan dalam menjelaskan kondisi nyata dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teknis. Sebagai contoh, investor itu dapat memberikan respon yang berbeda terhadap informasi yang sama karena perbedaan cara penyajian atau pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi itu tidak bersifat netral, tetapi dapat mempengaruhi perilaku penggunanya. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena perilaku manusia yang sulit diukur secara objektif dan cenderung berbeda antar individunya. Akibatnya, hasil analisis ini seringkali tidak konsisten dan sulit untuk digeneralisasi. Nah, dengan begitu, evaluasi yang tepat terhadap pendekatan perilaku itu harus mampu menunjukkan keunggulan dan keterbatasannya secara seimbang, tanpa mengulang penjelasan konsep dasar yang telah dibahas sebelumnya. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami terkait materi pendekatan peristiwa dan perilaku. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.